Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah dapat senantiasa kita sama-sama haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir di tempat yang mulia dan penuh barokah ini dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya dan sabda-sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ilmu pada malam hari ini akan memudahkan langkah kaki kita untuk meniti jalan menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Allahumma amin. Karena di antara keutamaan seorang hamba yang dapat keluar dari tempat tinggalnya menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya kelak menuju ke syurganya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang artinya, dan barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Dan sekaligus ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dengan kita berusaha untuk terus menambah ilmu, menambah wawasan, harapannya akan semakin meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harapannya di penghujung usia kita benar-benar kita dapat menghadapnya dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang penuh dengan ilmu dan amal yang soleh. Karena setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu,
dalam keadaan tidak mengerti. Oleh karenanya Rasulullah SAW perintahkan umatnya agar mereka belajar dan menuntut ilmu, berusaha menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis ilmu, sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba yang beribadah kepada Allah, menjalani kehidupan ini berlandaskan petunjuk dan cahayanya. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak berilmu, dalam keadaan tidak mengerti, dan kemudian Allah anugerahkan pada kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Kemudian dalam suatu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Bahwasanya mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba berusaha dapat menambah khazanah wawasan keilmuannya, dan kemudian dia senantiasa berusaha mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya, maka akan bertambah pula, meningkat pula kualitas ketakwaannya, yang mana ketakwaan ini merupakan unsur yang Allah jadikan sebagai tolak ukur dalam melihat dan menilai hamba-hambanya. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, satu hal yang kemudian kita perlu sama-sama fahami dan garis bawahi, bahwasanya ketakwaan ini juga meliputi bagaimana seorang hamba memiliki karakter dan akhlak yang mulia, yang kemudian dapat diimplementasikan, dapat diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga orang yang bertakwa ini juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Pada kesempatan malam hari ini akan kita kaji salah satu akhlaknya orang bertakwa yang sangat penting, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita kekuatan untuk dapat mengamalkannya, yaitu akhlak memiliki hati yang lapang, dapat memaafkan kesalahan manusia, dapat memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Terdapat keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam ayat yang mulia ini, bahwasanya orang-orang yang bertakwa kelak akan mendapatkan balasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Allahu Akbar. Kemudian Allah sebutkan karakter hamba-hamba yang bertakwa pada ayat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang mereka dapat menginfakkan hartanya di kala sempit dan di kala lapang. Jadi mereka dapat mengeluarkan hartanya di jalan Allah di kala suasana sempit dan suasana lapang. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka itu adalah juga orang-orang yang dapat mengendalikan amarahnya, dapat mengendalikan emosinya, dan ringan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Dalam Al-Quran itu kalau kita perhatikan, yang ada perintah memaafkan, yang ada perintah memberi maaf, dan tidak kita dapati perintah meminta maaf. Ketika dua orang berselisih dan yang satu ada kesalahan, maka memang sudah seyogianya ia datang meminta maaf kepada saudaranya yang dia zalimi. Nah, kemudian orang yang dizalimi ini dia memiliki satu pilihan. Apakah dia akan puaskan egonya dan hawa nafsunya mengikuti kemarahannya, ataukah ia dapat menekan hawa nafsunya dan kemudian dapat memaafkan kesalahan saudaranya. Inilah yang menjadi tantangan bagi orang-orang yang diminta maafnya. Maka keutamaan yang besar pun akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dapat ringan memaafkan kesalahan saudaranya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita perlu sama-sama ingat, kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya nama Al-Ghafur. Artinya apa? Yang Maha Pengampun. Kita juga punya Tuhan Allah yang punya nama Al-Afu, yang Maha Memaafkan. Maka tersirat satu pesan disampaikan oleh para ulama. Apabila kita ingin dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita pun dapat menjadi individu muslim yang dapat ringan memaafkan kesalahan saudaranya. Oleh karenanya dalam surat An-Nur ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di penghujungnya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka hendaklah mereka dapat memaafkan dan melapangkan dadanya. Bukankah kalian juga ingin dosa-dosanya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian
rahimakumullah, ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ini merupakan sahabat sekaligus merupakan bapak mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini punya putri namanya siapa? Aisyah, yang menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam suatu peperangan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak ibunda Aisyah untuk ikut berangkat bersama sahabat-sahabatnya. Di tengah perjalanan pulang itu Aisyah keluar dari sekedupnya, haudajnya yang ada di mana? Yang ada di punggungnya onta. Keluar dia untuk buang hajat. Ketika kembali itu ibunda Aisyah ternyata merasa kalungnya hilang, jatuh. Maka Aisyah pun apa? Mencari lagi kalung itu, mencari di tempat dia melewati, ya, yang telah dia lewati. Subhanallah, ketika itu ternyata rombongan ini akan terus melanjutkan perjalanan pulang ke Madinah. Berarti Aisyah ini apa? Tertinggal dari rombongannya. Dan juga waktu itu sahabat-sahabat yang memikul sekedupnya Aisyah itu nggak merasa ternyata kalau di dalamnya itu tidak ada orangnya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa menempatkan ada sahabat yang ditaruh di paling belakang untuk menyisir kalau ada barang-barang yang jatuh atau kalau ada rombongan yang tertinggal. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menugaskan sahabat yang namanya Safwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Safwan kemudian ketika dia hendak berjalan pulang ke Madinah, itu tiba-tiba menjumpai Aisyah tertidur di jalan itu. Maka Safwan dengan penuh rasa hormat dan ta'zim kepada Aisyah membungkukkan ontanya dan membiarkan Aisyah naik ke ontanya tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun. Maka Aisyah naik ke ontanya itu dituntun oleh Safwan bin Al-Mu'attal sampai di Madinah. Nah, sampai di Madinah orang-orang munafik melihat Aisyah naik onta dituntun oleh Safwan. Mereka seakan-akan dapat bahan untuk apa? Menghantam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihembuskanlah isu kalau Aisyah berselingkuh. Nah, pada saat yang sama, ya, ada kerabatnya Abu Bakar yang bernama Mistah. Mistah ini seorang yang bekerja pada sahabat Abu Bakar dan ia senantiasa dibantu oleh sahabat Abu Bakar. Subhanallah, ternyata Mistah ini menjadi salah satu orang yang turut menyebarkan berita dusta tentang perselingkuhannya Aisyah ini. Bayangkan Bapak Ibu, gimana sakitnya hati Abu Bakar waktu itu. Ya, dia punya anak Aisyah yang merupakan ummul mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di fitnah berselingkuh ternyata oleh kerabat dan merupakan pembantunya yang biasa juga dia bantu tiap bulannya. Betapa sakitnya hati Abu Bakar. Maka ketika itu sahabat Abu Bakar punya niatan, kalau gitu saya nggak akan bantu lagi Mistah untuk selama-lamanya. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah turunkan ayat itu, wal ya'fu wal yasfahu
Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. An-Nur ayat 22. Maka hendaklah mereka dapat memaafkan dan melapangkan dadanya. Bukankah kalian juga ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sahabat Abu Bakar pun beliau mencabut kata-katanya dan akhirnya apa? Memaafkan Mistah ini. Maka ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, memang menjadi sangat penting kemudian kita dapat senantiasa membuka pintu maaf, terutama kepada anggota keluarga kita. Mereka lah orang-orang yang paling berhak pertama kali untuk kita maafkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang menjadi musuh bagi kalian. Ya, bayangkan Allah menyampaikan kepada hamba-hamba yang beriman bahwa ada di antara anak-anak kita, istri-istri kita yang mungkin akan menjadi musuh dalam kehidupan kita. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tetapi kalau kalian maafkan, kalian lapangkan dada kalian, tetap bersikap santun kepada mereka dan mengampuni kesalahan mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tersirat pesan juga bahwasanya engkau pun akan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala engkau dapat memaafkan kesalahan anggota keluargamu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Memaafkan juga merupakan salah satu prinsip yang harus dapat kita sama-sama pegang dalam kita membangun hubungan dengan sesama manusia. Karena yang namanya manusia yang gak ada yang sempurna. Dalam kita berinteraksi dengan mereka senantiasa ada kesalahpahaman, ketidaksengajaan, ya, kata-kata yang mungkin terlontar agak menyakitkan dan seterusnya. Maka hendaknya kita dapat memiliki hati yang lapang dalam memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199. Ya, ayat ini adalah ayat yang merupakan prinsip dalam kita membangun hubungan dengan sesama manusia. Ayat yang singkat, Allah sampaikan 3 hal saja dalam kita membangun hubungan dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan berikanlah maaf, maafkanlah saudara-saudaramu, dan tetap sampaikanlah perkara yang ma'ruf, tetap sampaikanlah yang baik, ajaklah manusia pada kebenaran, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang belum mengerti,
orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, 3 prinsip yang kita perlu sama-sama pegang dalam kita membangun hubungan dengan manusia. Yang pertama apa? Langsung Allah katakan khudil afwa, berikanlah maaf. Menunjukkan apa? Menunjukkan dalam kehidupan ini akan ada banyak orang-orang yang mengganggu kita. Ada banyak orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Kalau kita pikirkan semuanya itu, kita mungkin bakal mati berdiri. Ya, maka lapangkanlah dada kalian dapat memaafkan kesalahan saudara kalian. Ya. Apalagi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seorang hamba itu yang beriman, maka dalam hidupnya akan senantiasa menemui gangguan demi gangguan sampai dia mati, baru kemudian dia bisa beristirahat dari semua gangguan dan kepayahan dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min idza mata yastarihu min adad dunya wa nasabiha ila sa'ati rahmatillah." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika dia mati, maka dia akan beristirahat dari gangguan dunia, dari capek dan lelahnya dunia, menuju luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya Allah sampaikan, wa'mur bil 'urfi, tetap sampaikan yang ma'ruf, tetap bertutur kata yang baik, ajak manusia pada kebenaran. Nah, ketika kita mengajak orang pada kebenaran, menyampaikan yang hak, boleh jadi ada manusia-manusia yang mereka tidak menyambut dengan sambutan sebagaimana yang diharapkan. Berarti mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Maka Allah sampaikan yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang belum mengerti, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala pun perintahkan akhlak memaafkan ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayangkan Pak, kalau Nabi Muhammad itu seorang yang gampang tersinggung, seorang yang kalau bahasa sekarang baperan, ya. Itu bisa-bisa Al-Quran gak tersampaikan gitu. Ya karena apa? Senantiasa mengedepankan ego pribadinya. Tapi Allah perintahkan luar biasa agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memaafkan umatnya. Allah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, ayat yang dahsyat luar biasa ini. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka disebabkan rahmatnya Allah, maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut kepada umatmu. Kalau sekiranya kamu adalah orang yang berhati keras lagi kasar, maka manusia akan menjauh dari sekelilingmu. Maka berikutnya kata Allah, fa'fu anhum, maka maafkanlah umatmu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi Allah sampaikan, wastaghfir lahum, dan mintakan ampunan untuk mereka. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, mendapatkan gangguan,
mendapatkan tentangan dari umatnya, Allah sampaikan kepada beliau agar maafkan. Gak cukup memaafkan, apa kata Allah? Wastaghfir lahum, dan mintakan ampunan untuk mereka. Ini tingkatan yang luar biasa. Ya, kalau kita renungkan, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, kita kemudian berusaha memaafkan. Tapi tingkatan para nabi seperti apa? Memaafkan dan berdoa, memintakan ampun untuk orang tersebut. Luar biasa. Kira-kira ini gampang apa susah, Bang? Gampang-gampang susah atau gampang susah-susah ini? Susah, gampang, susah jadinya ya. Misalkan ada orang Pak memperlakukan kita tidak menyenangkan, kita sakit hatinya. Terus kita berusaha dapat memaafkan. Lalu kita angkat tangan kita, ya Allah, mendoakan kebaikan bagi orang itu. Waduh, dahsyat itu. Kita mungkin kalau doa gimana doanya? Waduh, ya Allah, semoga dia mati segera. Kita mungkin begitu doanya ya. Tapi Allah beritakan apa? Mintakan ampunan bagi orang itu. Iya, ya Allah, berikanlah hidayah pada orang itu, ya Allah. Dia nyakiti saya, ya Allah, sakit saya hatinya, ya Allah, tapi saya maafkan, ya Allah. Berikanlah pada dia hidayah, ya Allah. Tambahkanlah rezekinya, ya Allah. Tambahkanlah juga istrinya, ya Allah. Masya Allah, ya. Luar biasa mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. Inilah tingkatan para nabi. Maka dari itu kalau kita lihat dalam perjalanan sirah Nabi Muhammad SAW itu ada satu momen yang Rasulullah SAW benar-benar menunjukkan jiwa besarnya memaafkan orang-orang Quraisy ketika peristiwa Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Waktu itu, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah membawa 10.000 pasukan yang membuat gemetar orang-orang Mekah. Mereka punya persangkaan hari ini Muhammad mungkin akan membantai kita semua. Hari ini Muhammad mungkin akan membalaskan dendamnya kepada kita. Dulu kita sudah mengganggu dakwahnya, mengintimidasinya, menyiksa sahabat-sahabatnya, bahkan hampir-hampir membunuh dia. Sekarang dia datang dengan 10.000 pasukan. Namun ternyata waktu itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan, al-yawmu yawmul marhamah. Hari ini adalah hari dicurahkan segala rahmat dan kasih sayang. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW masuk ke Mekah dengan berwibawa. Kemudian beliau tawaf di Ka'bah. Lalu beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada. Kemudian Rasulullah SAW meminta agar orang-orang Makkah berkumpul, orang-orang Quraisy berkumpul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyapa mereka, menyampaikan pada mereka, ya ma'syara Quraisyin, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, kira-kira apa yang bakal saya perbuat untuk kalian? Maka orang-orang Quraisy dengan penuh rasa memelas, mengiba mengatakan, khair, kebaikan, akhun karim, ibnu akhun karim, engkau adalah saudara kami yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, idhabu fantumut tulaqa, pergilah kalian semua bebas, kalian semua dimaafkan. Luar biasa. Kemudian contoh yang lain dapat kita saksikan dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam.
Nabi Yusuf ini seorang nabi yang sempat diperlakukan tidak menyenangkan oleh kakak-kakaknya. Iya Pak ya. Ia seorang nabi yang dijauhkan dari ayahnya. Kemudian dia dibuang ke sumur tua. Zaman itu loh Pak. Zaman belum ada listrik. Di hutan gelap gulita, dibuang ke sumur seperti itu. Kemudian apa? Ditemukan oleh musafir yang berdagang, hidup terlunta-lunta sampai akhirnya apa? Dijual di pasar budak di Mesir. Dengan jalannya Allah, yang membeli adalah Al-Aziz dan istrinya untuk dibawa masuk ke istana. Di istana dia ternyata menjadi fitnah bagi istrinya Al-Aziz. Sampai kemudian akhirnya Yusuf pun dipenjara. Bid'ah sinin, 3 sampai 9 tahun di penjara. Sampai akhirnya keluar penjara karena menakwilkan mimpinya raja. Kemudian dengan izin Allah, Yusuf menjadi Perdana Menteri bidang pertanian. Sampai datang suatu masa paceklik yang berkepanjangan. Di Mesir ya sudah disiapkan cadangan makanan, tapi di wilayah yang di sekitarnya banyak orang yang kekurangan. Maka datanglah orang-orang di sekitar Mesir meminta bantuan kepada kerajaan Mesir. Ternyata datang pula saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang dahulu membuang dirinya. Sampai akhirnya bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya itu. Tapi Yusuf dengan jiwa besarnya, dengan akhlaknya yang mulia, tidak sampai membalaskan dendamnya. Yusuf mengatakan, Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 92, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, sudah tidak ada cercaan, tidak ada caci maki untuk kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang yang memaafkan itu bukan berarti menjadi orang yang hina, bukan berarti menjadi orang yang rendah. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya derajat yang mulia, kedudukan yang terhormat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan tidaklah Allah menambah pada diri seorang hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang tawadhu, rendah hati karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memaafkan ini pula memiliki ganjaran yang tanpa batas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka ganjarannya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan pahalanya
tanpa batas, tak terhingga bagi orang-orang yang dapat memiliki hati yang lapang memaafkan kesalahan saudaranya. Ya, bahkan dengan rahmatnya Allah, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang yang memaafkan itu dan orang yang meminta maaf bisa jadi akan tumbuh rasa cinta, rasa ukhuwah yang luar biasa, seakan-akan seperti saudara yang benar-benar setia ketika kita dapat saling memaafkan. Ya. Dalam satu ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Dalam tafsirnya para ulama menjelaskan, tolaklah ya kezaliman dengan maaf. Tolaklah kejahatan, tolaklah sifat yang kasar dengan kelemah lembutan. Tolaklah ya sifat-sifat yang buruk dengan akhlak yang mulia. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman saudara yang sangat setia. Hal ini juga terjadi dalam diri Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini merupakan seorang sahabat yang masuk Islamnya itu agak belakangan setelah Fathu Mekah. Dan dahulunya dia merupakan seorang yang paling keras permusuhannya dengan Nabi Muhammad SAW. Namun setelah beliau masuk Islam, ya, beliau bahkan menyerahkan putrinya untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Sufyan punya anak perempuan bernama Ramlah, panggilannya Ummu Habibah, menjadi salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang dahulunya mereka itu adalah bermusuhan. Dengan memaafkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka seperti teman saudara yang sangat setia. Terakhir, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada satu pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Uqbah, sil man qata'ak wa'ati man haramak wa'fu amman zalamak." Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, "Wahai Uqbah, sil man qata'ak, sambunglah hubungan kepada orang-orang yang memutuskan hubungannya denganmu. Wa'ti man haramat, berikanlah pada orang yang enggan memberi kepadamu. Wa'fu amman zalamak, dan maafkanlah orang-orang yang berbuat zalim kepadamu." Demikian kiranya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hal yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang hatinya lapang, dapat memaafkan kesalahan saudara-saudaranya sebagai upaya kita untuk dapat meraih derajat takwa di sisinya. Allahumma amin. Itulah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita
ilmu yang bermanfaat. Allah berikan pada kita sehat walafiat, rezeki yang halal dan barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solihah, serta Allah berikan pada kita istiqamah sampai kita wafat meninggal dunia dalam keadaan bertauhid dan husnul khatimah. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa lakum minkum kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.